pertama yang ingin kami sampaikan adalah untuk materi Clostridium tetani atau Clostridium spesies dan juga Bacillus spesies yang belum kita praktikkan. Nanti sistemnya adalah kalian akan dibagikan lembar guidelines dan juga monitoring yang seperti biasa, dan tidak ada praktikum hands on untuk kedua bakteri tersebut. Jadi kalian baca, dan situ sudah lengkap ya, materinya sudah lengkap, dibaca mulai dari gejala penyakit dari infeksi kedua bakteri tersebut ya, dua kelompok bakteri tersebut, gejalanya apa, kemudian spesimen pemeriksaannya, kalau misalnya gejala seperti itu apa saja spesimen yang bisa kita koleksi yang untuk melakukan pemeriksaan tersebut ya. Yang ketiga, media apa yang digunakan ya kan, kemudian tahapan-tahapan melakukan isolasi dan identifikasinya itu bagaimana, prinsip medianya juga kalian pahami ya, kemudian karakteristik dari koloninya, kemudian hasil uji biokimianya, termasuk juga pewarnaannya ya, pewarnaan apa saja, misalnya Bacillus dan Clostridium, tentu pewarnaan gram sama sporanya itu kalian harus bisa menguasainya. Kemudian kondisi pertumbuhannya, kalau mau diinkubasi, kalau Bacillus kan dia di tempat biasa saja ya karena aerob, kalau Clostridium berarti harus memakai anaerobik jar ditambah gas generating kit seperti itu. Jadi harus memahami prinsip yang sudah dipaparkan di situ sebenarnya ya, di lembar monitoringnya, lembar guidelines dan monitoringnya. Nah, kemudian ada uji pelengkap lainnya untuk Bacillus dan juga Clostridium itu menggunakan hewan uji. Jadi nanti dibaca juga ya. Pokoknya semua materinya itu harus kalian baca. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian koleksikan saja pertanyaannya. Nanti kalian sampaikan kepada PJ, difotokan boleh. Nanti baru nanti PJ bisa masukkan ke grup itu, grup apa namanya yang ada logbooknya itu ya. Tahu hanya PJ kan ya. Oke. Nah, kemudian berita yang perlu kami sampaikan lagi adalah ini yang sedikit sudah tahu jangan-jangan cerita. Nah, berita tentang minggu depan itu adalah terakhir praktikum kan, tentang Vibrio dan kolera dan juga Neisseria spesies. Setelah itu minggu itu selesai ya, baru kita lanjutkan langsung minggu berikutnya adalah ujian akhir semester aktif. Ada. Nah, sistemnya adalah sistem OSCE ya. OSCE pernah dengar? Pernah. Nah, kita akan menggunakan sistem OSCE. Jadi dalam ujian tersebut nanti setiap orang itu akan diberikan hanya satu soal dan sistem OSCE. Jadi artinya kalian sudah disediakan media atau hasil uji biokimia, atau misalnya disuruh, pokoknya sudah dibuat satu soal itu hanya sudah dirancang bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit, maksimalnya 10 menit. Di situ sudah termasuk membaca soal ya. Jadi kompetensi yang mungkin saja ditanyakan dari soal itu adalah ya, pertama kompetensinya menyiapkan atau mengonfirmasi data pasien. Kedua, mempersiapkan spesimen atau menyiapkan spesimen. Ketiga, menyiapkan alat bahan, kemungkinan yang misalnya. Keempat, melakukan pemeriksaan. Kelima, interpretasi hasilnya bagaimana. Keenam, pelaporan hasil. Ketujuh, perilaku profesional ya. Nah, ada 7 kompetensi yang mungkin saja ditanyakan, tapi tidak 7-7-nya dalam satu soal itu ya. Mungkin saja ini akan diacak maksimal itu dapat 4 kompetensi ya, 4 kompetensi. Misalnya kompetensi 1, 3, 5 gitu misalnya. Pokoknya ada maksimal itu ada 4 kompetensi yang akan diujikan kepada kalian
kompetensi wajib yang pasti diujikan adalah nomor 7 tadi, perilaku profesional. Jadi di situ perilaku profesional yang dinilai adalah K3-nya, kemudian sistematika pekerjaan kalian sudah berurutan, kemudian akan sempurna lagi jika pekerjaannya semuanya pertanyaan yang ditanyakan kalian bisa jawab dengan semuanya benar. Nah itu kompetensi yang wajib akan dinilai di setiap soal. Yang lainnya mah acak ya. Yang 6 kompetensi ini bisa saja diacak. Pokoknya dapatnya sisanya 2-3 lagi. Yang ini tambah 1 ya. Paham sampai di sini? Paham. Jadi nanti sekali masuk ke dalam lab OSCE-nya ada 6 orang. Nanti ada timernya. Intinya di situ 10 menit. Udah 10 menit selesai, nanti yang 6 orang pertama ini akan keluar menunggu di ruang kelas depan biomol ya, di samping biomol itu, di situ untuk menunggu atau di karantina supaya kalian tidak ketemu sama teman yang mau naik lagi ke atas, gitu ya, karena soalnya sama, ya untuk sesi itu soalnya sama. Jadi 6 orang 10 menit, berarti kalian ada 50 berapa? 51 dibagi 6 51 dibagi 6 7 ya? 8 ya 8 berarti 8 kali 10 menit sekitar 80 menit ya 80 menit kalian nanti 10 menit mengerjakan soal, sisanya 70 menit gosip di ruang karantina ya. Boleh bawa risol? Boleh. Nanti kalau sudah ini ya, kalau sudah selesai baru dimakan. Oke. Nah gitu ya, sudah bisa terbayang ujiannya atau mau ujian ini sistem biasa, nanam hari pertama, hari kedua ambil koloninya, hari ketiga baru biokimianya, baca biokimia setelahnya. Enggak, 10 menit aja ya. Ujian 10 menit, 1 orang, soal sudah di-set pasti akan bisa dikerjakan 10 menit. Jadi kalian fokus kepada soal yang ditanyakan, gak usah dikerjakan kalau tidak ditanyakan. Ya, materi bakterinya adalah yang disajikan dalam mungkin saja pasti bakteri yang disajikan ataupun yang diujikan adalah bakteri yang kalian dapatkan semester ini. Ya. Kalian belajar apa aja sih semester ini? Dari awal apa? Lokus salmonella. Positif sama terakhir nanti Vibrio dan si Neisseria ya. Oke, untuk kisi-kisinya satu yang tidak masuk dalam ujian OSCE ya, tapi bukan ujian pasif ini saya bilang ya, OSCE yang 2 materi ini tidak masuk, yang Clostridium sama Bacillus ya, tidak masuk. Yang lainnya kemungkinan akan masuk, tergantung kami siapkan nanti media dan bakterinya. Oke, jadi kalian sudah bisa terbayang kalau dikasih media nih. Dengan koloni ini tidak ada nama medianya, kami tidak akan tulis nama medianya ya. Dengan koloni seperti itu, warna itu di situ, kira-kira itu siapa ya? Terus nanti konfirmasi dengan hasil uji biokimia yang sudah kami berikan hasil-hasilnya misalnya ya. Nah itu kalian bisa interpretasikan. Kalau interpretasi disuruh berarti positif kah, negatif kah? Kalau TSIA kan jangan positif negatif ya, nanti jatuhnya jadi salah, kan? Nah itu harus bisa dijawab kalau interpretasi. Kalau pelaporan hasil berarti ada yang disuruh menuliskan di laporan hasilnya, sama sampai misalnya spesiesnya apa jadinya, gitu ya. Dan gitu, oke? Contoh soal misalnya seorang
diminta oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan feses, ya, feses orang yang diare misalnya ya, diare. Kemudian ATLM telah melakukan pewarnaan gram dan diperoleh gram negatif batang. Lalu ditumbuhkan pada media selektif diferensial, tidak disebutkan misalnya nama medianya ya, dan ditemukan koloni spesifik juga ya, spesifik dan disajikan tuh medianya situ ya, ada koloninya. Kemudian lakukan identifikasi bakteri tersebut, gitu kan, lakukan bakteri tersebut. Nanti kalian pertanyaannya satu, konfirmasi data pasien. Jadi misalnya ada lembar permintaan, di situ ada nama pasien, berarti harus sesuai nanti dengan lembar jawaban kalian data pasien yang sesuai misalnya ya. Kedua, misalnya ditanya misalnya persiapkan alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan uji biokimia in vivo misalnya, reagen yang ditambahkan untuk uji biokimia in vivo. Nanti dibuat di situ ada media misalnya ya, ada reagen misalnya ada alkohol, ada methyl red, ada KOH, ada alkonator, ada Colfax, ada pengecu lain misalnya, tambah ada yang lain-lainnya misalnya ditambah BCP, ada itu. Nah, kalian disuruh memilih, meletakkan misalnya dikeluarkan dari kotak reagen misalnya ya. Suruh kebayang nggak? Kemudian misalnya ada pertanyaannya, interpretasikan hasil pertumbuhan koloninya dan juga uji biokimianya misalnya ya. Nah, di situ di lembarnya itu kan misalnya lembar jawabannya sudah ada lembar misalnya hasil koloni MC di media, nama media, titik isilah ya, bentuk koloni, warna koloni, sifatnya bagaimana gitu kan, elevasinya bagaimana gitu ya. Nah, itu diisi sesuai dengan koloni yang kalian lihat di situ yang disediakan. Interpretasi hasil dari biokimianya, ini hasilnya apa saja ujinya, positif kah, positif, kasih misalnya uji glukosa, uji apa gitu, tinggal interpretasikan. Kalau disuruh laporkan hasilnya, binomial name-nya atau nama bakterinya gitu ya, berarti tinggal tuliskan nama bakterinya di situ. Gitu ya. Bisa kebayang? Nah, yang wajib dinilai juga walaupun tidak tertulis bisa saja adalah perilaku profesional. Perilaku profesional kalian adalah bisa mengerjakan tugas itu dengan sistematik, menerapkan K3 dan sesuai semua ya, maksudnya sesuai jawabannya, enggak maksudnya sesuai itu artinya kalian memang melihat koloni baru kalian jawab gitu ya, bukan mengarang karena terbayang orang aja nggak melihat koloni lain. Berarti kan itu seolah-olah tidak, itu hafalan jadi jatuhnya kan, tidak melihat kenyataan yang ada di situ sesuai dengan kejadian. Oke? Sip. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, jadi nanti minggu depan kalian siapkan waktu ya, sekitar 90 menit sampai 100 menit lah, berarti kayak ada proses naik turun tangga kan agak lama jadinya. Yang kosong dalam minggu 2 minggu ke depan. Hari Minggu. Oke. Kalau hari Minggu berarti lebih lama nanti. Jangan. Minggu depan masih praktek minggu depan ya. Minggu depannya lagi baru kita UAS praktikum aktif dan pasif. Ada 2 Bu. Memori kalian nggak terbuang sia-sia dan habis ini delete oleh kan. Ini aktif. Hah? Ini aktif. Besoknya baru pasif. Biar masih lengket. Nanti Keluar pintu juga Bu itu mikir ya santai aja, kalian kayak ini aja santai. Tapi kalau yang pasifnya nggak bisa namaste lagi. Oke, kalau pasif itu akan dilakukan ujian sistem ketuk ya. Jadi 25 orang masuk, nanti sisanya di kloter kedua. Bisa geser itu. Kenapa
Enggak ciprom aja Bu. Laporan praktikum ya setelah UAS. Hah? Ya Bu, was teori. Iya, iya. Satu Iya, Bu. Berapa kali? kan nilai Biar kita bisa dia 14 dibantu Gak satu. apa-apa. Dari awal aja. awal aja kan Wah, ada yang jual. Setelah UAS praktikum, kalau gimana dikasih waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu bisa ngerjain ya. Bisa ya. 2 minggu ya, baru ketemu dulu di sini ya. Oke, semuanya tugas-tugasnya dikumpul 2 minggu setelah UAS praktikum. Materinya ada di nggak usah lah, baca aja ya. Alhamdulillah. Yang kemarin juga enggak kan Bu? Yang kemarin juga enggak. Yang kemarin di video kan praktek kita harus ada ya. Oke. Hah? Praktek ya. Prakteknya. 5. Saya udah tinggal 2 menit lagi nih, udah habis waktunya ya. Demikian ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Pokoknya dikumpulkan semua tugas-tugasnya 2 minggu setelah UAS praktikum aktif pasif tadi ya. Dan jangan lupa yang masih ada hutang. Ada? Cuma ada doang. Iya. Yang masih ada hutang nanti harus diselesaikan sebelum UAS praktikum ya. Kabari ya Dek sama anak. Udah ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.